sejahtera bagi kita semua. Saya Yohanes Nur Cahyo Wisnuaji, peserta PPG dalam jabatan di Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini akan melaksanakan uji kinerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli tahun 2021 pukul 9.00. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Pak. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita panjatkan syukur kita karena kita sampai saat ini masih diberikan keselamatan dan kesehatan, dan juga kita mohon kita tetap dijaga di masa pandemi ini dalam kesehatan, dalam keselamatan, dan tentunya dalam pembelajaran yang akan kita ikuti nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa cukup? Baik, boleh saya sapa terlebih dahulu Niko. Kameranya tolong dinyalakan. Farah, Amel, Nafisa, Ria. Nah, baik, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Hari ini seperti melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur berita dan juga ciri kebahasaan serta struktur berita. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang menyimpulkan teks berita. Nah, akan saya bagikan tayangan dalam bentuk PowerPoint, beberapa salin dia. Kalian tolong perhatikan karena ini termasuk dalam materi juga. Yang pertama, meringkas berita. Nah, kemampuan kalian meringkas berita ini juga akan digunakan untuk mengerjakan simpulan dari teks berita yang akan kalian baca maupun kalian dengar. Nah, baik. Kita mulai dari kompetensi dasar terlebih dahulu. Ini kegiatan kita selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Yang pertama adalah mengidentifikasi pokok-pokok isi berita. Yang kedua, kita akan menguraikan pokok-pokok berita tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan mengemukakan simpulan isi berita. Nah, setelah ini selesai, proses ini selesai, maka kita akan menanggapi teks berita tersebut. Ada aspek-aspek tanggapan dari teks berita. Kita juga punya penilaian. Nah, apa yang akan dinilai dari pekerjaan kalian nanti? Yang pertama, jika kalian mampu mengidentifikasi pokok-pokok isi berita, mulai dari apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa dan bagaimana, maka kalian akan dianggap berhasil. Nilainya akan 5 di bagian ini. Kemudian ketika kalian mampu menguraikan pokok-pokok isi berita tersebut, membuat kalimat singkat dari 6 unsur. 6 unsur itu yang saya sampaikan tadi, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, serta bagaimana. Itu kalian juga akan mendapatkan nilai 5 total, jika ini betul semua. Nah ini biasanya nanti yang akan kita coba. Dari ringkasan tadi, bisa tidak kalian menyimpulkan isi teks beritanya? Kalau bisa, berarti nilainya juga akan 5. Kemudian menanggapi berita-berita yang saya coba tampilkan nanti, entah itu saya perdengarkan ataupun kalian harus membacanya. Nanti kalian akan tanggapi beritanya. Jika tepat tanggapannya, maka kalian akan mendapatkan nilai yang baik pula. Nah, sebelum sampai ke menyimpulkan berita, nah, sekarang kita mulai dulu dengan menyaksikan berita. Kita saksikan dulu berita berikut.
ramai beredar sepekan ini. Kali ini cek fakta akan disampaikan oleh Valencia Melvisi. Silakan Valen. Baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan hubungannya dengan apa yang sedang kita pelajari hari ini tentang bagaimana menyimpulkan sebuah berita. Saya akan kembali ke Salindia yang pertama tadi. Ada pertanyaan tentang video tadi, Amel? Apakah menyebarkan berita bohong itu bisa dipenjara? Oh ya, materi kita tadi tentang berita bohong ya, atau berita palsu atau hoax. Nah, khususnya setelah tahun 2019, Indonesia mempunyai Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, di salah satu pasalnya memang menyebutkan jika kita menyampaikan itu tidak hanya kita yang membuat ya, berita bohongnya kita yang membuat. Bahkan ketika kita menerima dari orang lain, kemudian berita itu kita sebarkan, nah itu kita termasuk orang yang menyebarkan berita bohong, dan itu ada ancaman hukumannya. Ada lagi pertanyaan? Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Mel. Yang lain? Ada yang mau tanya? Tentang... Saya Pak. Ya, Farah, silakan. Kameranya boleh dinyalakan, Farah? Baik. Apakah efek dari berita bohong di masyarakat? Oh ya, efek berita bohong. Nah, secara khusus ya, ini secara khusus saja karena mungkin temanya tadi juga tentang virus corona, pandemi. Salah satu yang terasa sangat kuat itu misalnya tadi ada berita bohong tentang efek samping dari vaksin. Salah satunya mungkin ada ketua DPRD yang meninggal. Ya kita tetap kita turut berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu ketua DPRD di daerah Papua. Tapi kalau kita tidak pandai-pandai menyikapi berita-berita seperti ini, tentunya ini akan berbahaya. Karena beritanya itu di awal itu meninggal karena divaksin. Nah, ini kan berbahaya. Padahal ada memang penyakit penyerta dari saudara-saudara kita yang mungkin sudah divaksin dan efek sampingnya cukup berbahaya. Tapi biasanya ketika informasi tentang vaksin itu mulai disebar, itu sudah dilengkapi dengan beberapa poin tambahan. Orang-orang yang dilarang mengikuti vaksinasi, entah dari produsen vaksin mana saja, itu disertai informasi yang jelas sebenarnya. Informasi yang jelasnya adalah bahwa untuk orang-orang dengan penyakit penyerta itu tidak boleh divaksin. Nah, caranya bagaimana terus kalau tidak divaksin? Ya sudah, terapkan protokol kesehatan yang kuat, yang mampu membentengi diri masing-masing. Nah, efek sampingnya dari berita bohong ini ketika sampai di masyarakat dan kita sebagai pembaca, pendengar berita itu tidak mencernanya baik-baik, tidak membandingkan dengan berita yang lain, itu akan meresahkan. Meresahkannya mungkin ada misinformasi dan mungkin ya setelah mendengar berita itu jadi wah, kita tidak usah vaksin daripada kita meninggal. Nah, padahal bukan itu penyebab utamanya. Nah, begitu. Itu salah satu efek samping atau keresahan yang timbul di masyarakat ketika hoax itu kita terima mentah-mentah tanpa kita membandingkannya dengan yang lain. Baik, saya kira 2 pertanyaan dulu, disimpan pertanyaan anak-anak yang lain ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita juga punya permasalahan yang harus dipecahkan. Sudah saya sampaikan beberapa tadi. Nah, intinya dengan belajar saat ini, pertanyaannya adalah nanti setelah belajar tentang menyimpulkan berita, apakah kita itu bisa menilai berita-berita itu palsu atau tidak? Ketika kita mampu menilai bahwa berita-berita itu palsu atau tidak, hoax atau tidak, bahasa Inggrisnya ya, belum ada padanannya di bahasa Indonesia, itu berarti belajar kita tentang menyimpulkan berita ini sudah tepat. Nah, hasilnya ketika kita mampu
untuk menyimpulkan ini, kita mengetahui ini berita bohong atau tidak, berarti pembelajaran ini sesuai, tuntas. Kriteria ketuntasan minimumnya kalian sudah terlampaui, sesuai dengan KKM. Sesuai dengan indikator di kompetensi dasar yang harus dikuasai. Baik, itu pertanyaannya ya. Jadi, setelah membaca ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, apakah kalian mampu untuk membedakan mana berita palsu atau berita yang sebenarnya? Kita lanjutkan ke materi pada pagi hari ini. Apa sih sebenarnya menyimpulkan berita itu? Nah, kita atau kalian akan mencoba untuk membaca salah satu berita yang saya ambil dari Kompas, dari tabloid daring Kompas. Judul beritanya adalah 14.969.330 orang sudah divaksin COVID-19. Dosis yang kedua. Harus dengan cermat membacanya karena informasinya kecil-kecil. Nah, apa saja informasi yang akan kalian cari di situ? Tentunya unsur-unsur atau pokok-pokok berita, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, serta mengapa. Nanti akan saya cek satu persatu. Oh, ini untuk latihan dulu. Yang ketiga, tuliskan ulang pokok-pokok berita tersebut secara singkat dan jelas. Nah, ini yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama, sembari kalian membaca modul atau bahan ajar yang sudah saya bagikan kemarin, ini ada contoh bagaimana menyimpulkan beritanya. Ini contoh untuk kalian agar nanti ketika mengerjakan sudah tahu, oh rambu-rambunya ini ketika mengerjakan. Baik. Bagaimana cara menyimpulkan beritanya? Sekarang berarti kalian harus membaca terlebih dahulu. Baik, saya bacakan saja. Biar cepat. Ya. Beritanya Jakarta. Hingga Sabtu 10 Juli 2021, jumlah masyarakat yang sudah divaksin COVID-19 dosis kedua mencapai 14.969.330 orang. Adapun masyarakat yang sudah divaksin yakni dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap pertama dan kedua. Informasi tersebut disampaikan Satgas melalui laman www.kemkes.go.id yang dikutip kompas.com pada Sabtu sore. Sementara jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama yakni sebanyak 36.193.076 orang. Nah, kita masuk ke bagaimana mencari informasi-informasi yang ada di dalamnya dari unsur-unsur beritanya. Yang pertama, tentang unsur atau pertanyaan apa? Apa yang dibahas tadi? Vaksinasi, Pak. Ya, vaksinasi. Terima kasih Amel, Elisa. Ada berita tentang vaksinasi. Nah, bagaimana mengubah unsur ini menjadi kalimat ringkasan? Karena kita tadi kan materinya salah satunya adalah menguraikan. Nah, menguraikan unsur-unsur ini dengan cara membuat satu kalimat ringkasan. Ini sambil saya cek, jangan-jangan tertidur ini. Ria, tolong dibacakan kalimat ringkasannya. Yang pertama, unsur apa? Jumlah penduduk Indonesia telah melaksanakan program vaksinasi. Ya, beritanya tentang vaksinasi dan yang divaksinasi adalah penduduk Indonesia. Kemudian pertanyaan siapa? Coba Lisna. Silakan Nafisa. Informasi tersebut disampaikan oleh Satgas Penanganan COVID dari Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih Nafisa. Yang berikutnya, Amel. Pertanyaan atau unsur ketiga. Kalimat ringkasannya dibaca. Informasi tersebut disampaikan di Jakarta, lebih tepatnya di Kementerian Kesehatan Indonesia.
terima kasih Amel. Selanjutnya Puspa. Puspa tadi bisa ya? Masih ya. Puspa, pertanyaan keempat kapan? Informasi jumlah penduduk yang divaksin terhitung sampai tanggal 10 Juli 2021. Ya, terima kasih Puspa. Pertanyaan kelima. Devin. Dibaca. Program vaksinasi tahap kedua merupakan rangkaian usaha pemerintah untuk meningkatkan kekebalan kelompok terhadap virus corona. Baik. Yang terakhir, Elisa. Coba pertanyaan ke-6. Program vaksinasi tahap kedua telah mencapai jumlah 14.969.330 penduduk dengan rincian tenaga medis, petugas publik, dan lansia. Jumlah tersebut sesuai dengan target pemerintah yang mencapai angka 98,70% untuk dosis vaksin pertama dan 37% untuk dosis vaksin kedua. Baik, terima kasih. Nah, baik, terima kasih. Ini adalah cara menyimpulkan berita melalui ke-6 unsurnya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini kegiatan sederhana. Pembelajaran kita di awal sudah menggunakan teknik mencari informasi berita melalui ke-6 unsur ini. Nah, sudah saya berikan contoh bagaimana cara menyimpulkannya, isinya apa saja, dan kalimat ringkasannya seperti apa. Contoh kesimpulan dari berita tersebut. Ada 2 contoh. Kalian boleh menggunakan salah satunya. Cara menyimpulkannya boleh menggunakan salah satunya. Nah, yang pertama, berita yang beberapa paragraf tadi itu dapat kita simpulkan dengan 1-2 kalimat. Kalian pola penyimpulannya bebas. Yang penting atau yang utama adalah informasi yang tercakup dan juga tersampaikan secara jelas. Meskipun tidak lengkap, tidak rinci. Ya, kesimpulan yang pertama adalah program vaksinasi tahap kedua telah terlaksana dengan rincian penerima adalah tenaga medis, petugas publik, dan lansia. Jumlah tersebut sesuai dengan target pemerintah yang mencapai angka 98,70% untuk dosis vaksin pertama dan 37% untuk dosis vaksin kedua. Ini cara menyimpulkan yang pertama. Informasi tadi dirangkum, dijadikan satu, diringkas menjadi kesimpulan ini. Yang kedua, program vaksinasi dilaksanakan di Indonesia memasuki tahap 2 dengan sasaran tenaga medis, petugas publik, dan lansia untuk meningkatkan kekebalan kelompok melawan virus corona. Nah, kesimpulannya 2 ini saja. Nanti kalian boleh membuat 2, boleh 2 versi seperti ini boleh, atau salah satu juga tidak masalah. Sesuai dengan bagaimana kalian menyimpulkan berita yang kedua nanti. Nah, kemudian apa yang harus dikerjakan? Di dalam menanggapi berita, kita juga harus punya sikap kritis. Kita harus punya sikap tidak mudah percaya. Bukan berarti setiap berita kita anggap bohong, tidak juga. Tapi jangan sampai juga berita yang kita terima itu mentah-mentah kita kita rekam, kita sampaikan ulang ke orang lain, tapi kita tidak tahu kebenarannya. Nah, cara menyimpulkan atau menanggapi berita, yaitu ini salah satu tanggapan beritanya ya. Ada beberapa aspek untuk menanggapi berita. Di bahan ajar juga sudah saya sampaikan. Nah, yang pertama, cara menanggapinya adalah saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat
karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan di sumber berita yang lain atau sumber berita lain. Nah, ini ketika kalian melihat, oh ya, ternyata pada tanggal tadi 10 Juli itu memang jumlah orang yang sudah divaksin di Indonesia itu kurang lebih sekitar seperti itu. Apalagi jika ini merujuk dari pengumuman dari Satgas Penanganan Virus Corona. Nah, ini berarti beritanya ini memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, bukan berita bohong atau hoax tadi. Yang kedua, jika informasi yang kalian dapatkan itu ternyata belum bisa kalian percaya, kemudian kalian mencoba mencari informasi dari tempat lain atau dari sumber berita yang lain. Coba dibaca bagian meringkas menanggapi berita yang bagian B. Informasi yang disampaikan pada berita tersebut masih diragukan kebenarannya. Setelah saya bandingkan dengan berita dari sumber lainnya, ada beberapa hal yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi mengenai jumlah penduduk yang divaksin. Jumlahnya tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Baik, terima kasih, Lisna. Nah, ini ya, adalah Pak. Ini adalah bentuk tanggapan lain yang kira-kira ketika kalian merekam atau membaca dan mendengar sebuah berita, ternyata kalian tidak terlalu yakin dengan isi beritanya. Sesuai dengan pertanyaan kita mulai di awal tadi ya. Kalian perlu untuk mengkonfirmasi, mencari sumber lain dari berita tersebut agar mendapatkan kebenaran beritanya. Nah, mungkin saja setelah berita ini keluar, saya minta kalian untuk meringkas berita ini, ternyata kalian mencari dari sumber lain. Misalnya kalau ini, maaf saya sebutkan merek ya, koran Kompas gitu. Salah satu koran terbesar di Indonesia. Nah, kalian mencoba ngecek informasi dari koran Jawa Pos yang sama-sama koran nasional juga. Nah, ternyata di Jawa Pos jumlahnya selisihnya jauh. Misalnya tadi berapa? 39 juta vaksin dosis pertama, ternyata hanya baru 20 juta. Nah, ini bisa kalian jadikan atau kalian manfaatkan untuk mengkonfirmasi sebuah berita. Jadi data-data dari berita itu kalian bisa konfirmasi. Jika ternyata tidak cocok jumlahnya, boleh kalian sampaikan di tanggapan ini. Oh, ternyata tidak cocok. Nah, contohnya seperti itu tadi. Yang berikutnya itu adalah bagaimana menanggapi kebahasaan dari sebuah berita. Saya tanya Niko. Halo Niko. Halo Pak. Ya Niko. Itu murni Pak. Niko, tolong dibaca yang C ini tadi. Terlihat kan? Bentar Pak. Ya. Bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas, membuat pembaca mudah untuk memahami informasi yang disampaikan sampai berita. Ya, terima kasih Niko. Nah, coba kita perhatikan kembali berita tadi. Adakah kalian menemukan kata-kata yang sulit untuk dipahami di teks berita tersebut? Kalau ada kata-kata yang itu memang susah atau sulit kalian pahami, kalian bisa sampaikan di bagian tanggapan tadi. Misalnya di teks berita itu ada kata herd immunity. Nah, itu susah Pak, saya tidak tahu artinya. Nah, tenang. Jangan terburu-buru untuk menghakimi terlebih dahulu bahwa teks berita itu sulit untuk dipahami atau susah untuk dipahami. Ternyata di harian Kompas online ini ya, daring, itu ternyata ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini membantu kita. Jadi mungkin kita tidak paham istilah-istilah di dunia kedokteran, ini di dunia virus atau di dunia kata-kata istilah di
virus corona ini, di pandemi ini, tapi ada padanan katanya. Nah, ternyata itu membantu kita untuk kita memahami beritanya. Jadi bahasa dari berita itu tidak susah, tidak sulit untuk kita pahami karena ada bantuan-bantuan seperti itu. Nah, itu salah satu contoh bentuk tanggapannya. Nah, sampai di sini. Ini terima kasih ini untuk saya. Jadi saya sudah selesai pekerjaan saya. Nah, sekarang berganti dengan kalian. Apa yang harus dikerjakan berikutnya? Yaitu seperti yang sudah ada di contoh tadi, sudah saya sampaikan tentang bagaimana mencari unsur-unsur berita, kemudian bagaimana, lebih tepatnya penjabarannya dengan kalimat ringkas, maaf. Nah, ini saya tampilkan lembar kerjanya, saya sampaikan terlebih dahulu, baru kemudian teksnya. Lembar kerjanya sudah saya kirimkan di grup WhatsApp, sudah saya sampaikan. Nah, sekarang LKPD yang harus kalian kerjakan. LKPD-nya akan saya bagikan. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini yang harus kalian kerjakan hari ini. Tentang menentukan pokok-pokok berita serta ringkasannya. Ini dikerjakan individu terlebih dahulu ya, karena keterbatasan kita. Atau kalian juga boleh berkomunikasi melalui grup WhatsApp. Sebenarnya ini kemampuan individu. Hanya dikerjakan secara kelompok boleh. Nanti ketika presentasi boleh secara kelompok, boleh secara individu. Saya yakin kalian sudah bisa bertanggung jawab dengan kelompok masing-masing. Tentang pokok-pokok berita, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Kesimpulannya boleh satu saja, boleh dua. Yang berikutnya tentang tanggapannya. Isi pokok beritanya, kebenaran, kelengkapannya, bahasa berita, penggunaan kata, serta kalimatnya. Akan saya tampilkan beritanya sekarang. Bisa terbaca dengan jelaskah beritanya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, baik, beritanya di Jakarta dari kompas.com. Sumbernya ada di bawah nanti. Sambil kalian mengerjakan ya, dicoret-coret di kertas atau di buku terlebih dahulu, nanti akan kita presentasikan melalui Google Jamboard. Dan Google Jamboard-nya akan saya kirimkan, di mana kalian nanti akan mengerjakan. Nah, ini sambil mengerjakan ya kalian ya, diskusi di grup. Saya pantau di grup WhatsApp-nya. Tolong dikerjakan dengan baik ya, jangan main-main. Nah, nanti terekam di Google Meet. Pak. Ya, tidak apa-apa. Ini kalau kalian sedang mengerjakan, misalnya berdekatan, tetap jaga protokol kesehatan ya. Meskipun kita laksanakan secara daring, tapi saya yakin yang rumahnya berdekatan bisa sambil diskusi juga. Tapi tetap dengan protokol kesehatan, jangan sampai diabaikan. Saya pantau di grup WhatsApp ya. Oh ya, Ria ini WA saya. Google Jamboard-nya, linknya ada di mana? Nah, saya kirimkan sekarang ya. Di Google Jamboard kita presentasi tapi sembari berlatih teknologi baru. Tidak harus semuanya. Misalnya saya menjawab pertanyaan apa, boleh hanya apa saja, tapi mohon untuk diberi identitas, nama saja, diawali dengan nama. Kemudian apa yang kalian jawab, misalnya pertanyaan siapa, atau kapan, atau mengapa, atau bagaimana. Itu ya. Baik. Yang pertama, Farah ini, unsur apa? Unsur apa? Ya. Isi produksi vaksin. Kalimat ringkasan. Bio Farma menargetkan produksi vaksin merah putih akan dimulai pada April 2022. Baik, sesuai dengan berita yang saya tampilkan tadi. Terima kasih Farah.
Baik Pak, sama-sama. Yang berikutnya, Amel. Amel mau menulis apa ini? Puspa mencoba menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa? Isinya produksi vaksin untuk memenuhi ketersediaan vaksin dalam negeri. Kalimat ringkasannya, pemerintah mengembangkan vaksin COVID buatan dalam negeri, ini maksudnya ya. Bio Farma. Iya, Pak. Ya, terima kasih Puspa. Unsur siapa? Nah, ini disampaikan oleh Honesty. Ya, betul. Kalimat ringkasannya disampaikan Honesty dalam rapat dengan pendapat RDP dengan Komisi 6 di DPR. Baik, sudah lengkap. Ini ringkasan kita. Ternyata di bagian ini kalian sudah mampu. Nanti tinggal saya lihat kembali LKPD yang akan kalian kirimkan ke saya sore hari atau setelah kegiatan Google Meet ini selesai. Untuk gambarannya saya sudah bisa menangkap dari berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok yang mengerjakan pada siang hari ini. Saya kira sudah cukup. Nah, apakah sekarang Ria bersama Puspa dan Elisa bersama Farah sudah selesai menyimpulkan dan menanggapi beritanya? Simpulkan isi berita tersebut. Bio Farma menargetkan produksi vaksin merah putih akan dimulai pada April 2022. Pemerintah terus mengembangkan vaksin COVID-19 buatan negeri. Vaksin merah putih. Terkait produksi vaksin merah putih, tahapan dari vaksin merah putih itu sekarang masih dalam tahapan uji praklinik. Kita masih akan melalui beberapa tahapan uji klinis. Informasi tersebut disampaikan di Jakarta pada Rabu, Juli 2021. Baik, terima kasih Ria dan juga Puspa. Nah, ini salah satu jenis kesimpulan yang tertulis secara lengkap. Gitu. Baik, terima kasih kembali lagi Ria dan juga Puspa. Untuk yang berikutnya, tanggapan berita. Berikan tanggapan terhadap berita tersebut. A. Isi pokok beritanya. Kebenaran dan kelengkapannya. Saya rasa isi berita tersebut akurat, tidak jauh berbeda dengan internet. B. Bahasa berita. Penggunaan kata dan kalimatnya. Bahasa yang digunakan dalam berita tersebut cukup untuk dimengerti. Baik, jelas, sangat jelas ya, beritanya mudah untuk dipahami, entah itu secara kebahasaan maupun isi dari beritanya. Karena ini berita ini disampaikan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya, saya kira ini bisa diterima sebagai berita yang benar, bukan berita yang bohong atau berita palsu. Nah, baik, karena sudah selesai, kita sudah melewati rangkaian kegiatannya. Yang terakhir adalah kegiatan menyimpulkan dan memberikan tanggapan. Kita simpulkan bersama-sama tentang kegiatan kita pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, tentang unsur-unsur berita. Saya coba cek lagi. Zahrul, unsur-unsur berita apa saja yang kita pelajari pada kegiatan siang hari ini? Ini yang apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ya, terima kasih Zahrul. Terima kasih Zahrul. Yang berikutnya kita tadi juga sudah menyimpulkan. Nah, sudah dicontohkan oleh kelompoknya Ria dan juga Puspa. Cara menyimpulkannya adalah dengan menuliskan secara lengkap. Nah, ini juga salah satu cara. Jadi beberapa unsur dari berita itu dimasukkan ke dalam teknik menyimpulkan beritanya, agar beritanya lengkap dan tidak membuat orang yang membaca ulang simpulannya itu misinformasi atau mendapatkan informasi yang salah. Menanggapi berita dapat kita simpulkan juga ketika kita mau menanggapi berita, kita juga harus memperhatikan kebenaran dari berita. Jika kita tidak yakin, kita bisa mencoba untuk
mencari informasi yang mungkin hampir sama atau justru sama, tetapi dari sumber berita yang lain. Nah, itu kesimpulan kita pada siang hari ini pembelajaran. LKPD akan saya tunggu sampai pukul 12 nanti. Silakan langsung ditulis di selembar kertas, difoto, kemudian dikirimkan di tautan Google Form, atau jika sinyalnya kurang baik, kalian bisa juga menggunakan pengiriman dokumen melalui WhatsApp group atau melalui jaringan pribadi langsung ke nomor Pak Cahyo. Nah, berikutnya kita juga menjawab pertanyaan yang ada di awal tadi tentang bagaimana kita menyikapi banyaknya berita-berita bohong atau berita-berita hoax yang berkembang. Saya minta bantuan Ria. Kira-kira apakah pembelajaran kita pada pagi sampai siang hari ini membantu kamu untuk menyikapi berita-berita palsu yang ada atau mungkin sedang beredar di sekitar kita? Silakan, Ria, ada tanggapan? Sambil dinyalakan. Sangat membantu, Pak. Ya, membantunya? Sangat membantu. Ya, membantunya. Jadi saya bisa menyaring dulu info yang saya terima. Ya, itu manfaat kita belajar. Sebelum saya sebarkan ke orang-orang yang lain. Ya, sebelum kita sebarkan, kita harus mengkonfirmasi informasi tersebut. Baik, terima kasih Ria. Saya kira pembelajaran kita sudah selesai. Kita juga sudah menyimpulkannya, dan untuk kegiatan pembelajaran yang selanjutnya kita akan belajar menulis berita atau menulis ulang berita yang sudah kita dengar dan kita baca. Nah, saya kira jika tidak ada pertanyaan akan saya tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Pesan saya tentunya kita tetap menjaga kondisi tubuh, kita jaga protokol kesehatan, kita kalaupun harus berkerumun tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Sampai rumah membersihkan diri, mencuci tangan, membasuh muka, berganti pakaian, makan makanan yang sehat, bergizi, bervitamin. Jika diperlukan mengkonsumsi vitamin-vitamin tambahan, vitamin C, vitamin B. Yang jelas, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan selama masa pandemi ini. Begitu, kita tutup kegiatan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah diperbolehkan mengikuti pembelajaran. Amin. Amin ya, pembelajaran. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup? Baik, sekali lagi terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Salam juga untuk keluarga di rumah, Bapak Ibu yang harus melakukan perjalanan pulang. Hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat siang. Boleh keluar dari Google Meet ini.